Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam suratul Furqan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah. Kata Nabi SAW sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku, kaumku menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditelantarkan, disia-siakan. Jadi ada orang-orang yang dilaporkan oleh Nabi SAW kepada Allah, di antaranya mereka yang mengabaikan Al-Quran. Di antara mengabaikan Quran itu tidak mau mempelajarinya. Kalaupun sudah bisa membacanya, tidak peduli dengan maknanya. Kalaupun tahu maknanya, tidak mau mengamalkannya. Ini termasuk menelantarkan Al-Quran. Berapa banyak orang yang tidak peduli dengan makna Al-Quran. Bahkan para qari juara internasional sekalipun, mereka tidak peduli dengan makna Al-Quran itu. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana suara mereka diayunkan, bagaimana suara mereka diperbagus. Sehingga orang yang pertama kali menentang Quran justru mereka. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menghayati makna Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran bukan dari sisi Allah, maka mereka akan temukan perselisihan yang banyak padanya. Jadi Al-Quran ini harus dihayati, ditadaburi, dipelajari makna dan isinya. Maka oleh karena itu, ketika kita bisa duduk seperti ini untuk belajar Quran dan mentadaburi ayatnya, seharusnya kita yang lebih banyak bersyukur kepada Allah dibandingkan orang-orang yang sedang bergembira dengan dunianya. Baik, kita insyaallah siang ini akan melanjutkan sedikit dari surat At-Tariq, lalu insyaallah setelah itu kita akan membacakan surat Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida
famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Demi langit yang mengandung hujan dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang benar dan yang batil, dan sekali-kali dia bukanlah senda gurau. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang sangat jahat dengan sebenar-benarnya, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah kepada mereka untuk barang sebentar saja. Di sini Allah bersumpah dengan hujan, dengan langit yang mengandung hujan dan dengan bumi yang mengandung tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Sumpah ini untuk menerangkan mukjizat Al-Quran. Innahu laqaulun fasl. Apa kaitan sumpah ini dengan penjelasan sumpah? Tentu akan ada kaitannya. Kaitannya adalah Allah memberitahukan kepada kita melalui kejadian alam bahwa hidupnya sesuatu yang ada di bumi ini tergantung daripada apa yang Allah turunkan dari langit, yaitu hujan dan cahaya matahari. Jadi hijaunya tumbuh-tumbuhan, hidupnya hewan di bumi ini, sumber utamanya adalah dari air yang Allah turunkan dan dari sinar matahari, dan itu terletak di atas. Maka demikian juga untuk menghidupkan hati yang tandus butuh sesuatu yang diturunkan dari atas. Sebagaimana bumi yang tandus ini butuh kepada sesuatu yang di atas, maka hati pun demikian. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan dari langit, dari sisi Allah Azza wa Jalla, untuk menghidupkan hati yang tandus dan menyehatkan hati yang sakit. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan tentang sifat Al-Quran persis seperti sifat hujan dan cahaya matahari yang menghidupkan bumi ini. Kata Nabi SAW ketika beliau berdoa untuk kesejukan hati, Allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Nabi mengatakan, ya Allah, aku ni hambamu, anak hamba laki-laki dan hamba perempuanmu, ubun-ubunku berada di tanganmu, telah berlaku hukum yang telah kau tetapkan atas diriku dan telah adil ketentuan yang kau tetapkan untukku. Aku memohon dengan semua nama yang kau namakan dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang nabimu, atau yang kau rahasiakan di ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadikanlah Quran sebagai rabi'a qalbi, penyejuk hatiku, dan cahaya dadaku, dan penghilang kesedihan dan kegundahanku. Di sini Nabi mensifati Quran dengan sifat rabi' dan nur. Kalau bumi butuh kepada dua makhluk yang bernama hujan dan matahari, dan semua itu ada di atas, maka bumi membutuhkan matahari dan hujan, sedangkan hati membutuhkan satu saja yang mengandung dua sifat itu, yaitu Al-Quran. Wahyulah yang dapat menghidupkan kembali hati kita yang mati.
Maka oleh karena itu Allah katakan innahu laqaulun fasl. Quran itu adalah ucapan yang akan memisahkan sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil. Maka oleh karena itu Quran bisa menjadi pembela kita nanti di hari kiamat dan bisa juga menjadi penuntut bagi kita. Kata Nabi SAW, Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Quran akan menjadi hujjah yang akan membelamu di hadapan Allah. Kapan itu? Itu ketika kita mengikuti kebenaran yang ada di dalamnya. Dan Al-Quran juga akan menjadi sesuatu yang mendorongmu, menuntutmu agar engkau dituntut agar masuk neraka. Kapan itu? Ketika kita menelantarkan Quran. Waliyadzubillah. Maka berpegang teguh dengan Quran berarti kita telah berpegang teguh dengan tali agama yang kuat sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Berpegang teguh dengan Quran di sini bukan berarti kita tinggalkan sunnah, bukan. Tetap kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Karena Allah yang merintahkan demikian. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi Quran sekali lagi adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Yaitu kebenaran yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ketika dikatakan innahu laqaulun fasl, kata Ibnu Abbas, yaitu al-haq, kebenaran. Demikian pula yang dikemukakan oleh Qatadah. Jadi qaulun fasl adalah kata yang benar, ucapan yang hak. Wa ma huwa bil hazl. Quran bukanlah senda gurau. Maka tidak boleh bermain-main dengan Al-Quran. Bercanda dengan Al-Quran tidak boleh. Artinya Al-Quran ini merupakan sesuatu yang serius, sesuatu yang benar, yang tidak ada kebohongan di dalamnya sedikit pun. Maka oleh karena itu Quran adalah kalamullah yang tidak mungkin berubah untuk selama-lamanya. Sampai datang waktunya isi lembaran-lembaran mushaf ini akan diangkat ke langit. Bahkan tidak ada lagi orang menghafal Quran pada saat itu. Yang tersisa adalah manusia yang paling buruk. Karena Quran selalu terjaga dari berbagai penyimpangan. Banyak cara orang ingin merusak Al-Quran. Pertama, dirusak dari sisi tambahan dan pengurangan, seperti dilakukan oleh Syiah. Syiah itu menambah dan mengurangi Quran. Kalau di kitab dakwahnya kita tidak temukan. Syiah itu punya dua kitab. Ada kitab monumental, ada kitab dakwah. Di antara kitab monumental yang ditulis di masa-masa sekarang kontemporer, Faslul Khitab fi Tahrif Kalam Rabbil Arbab. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa Quran yang ada pada kita saat ini ada penambahannya, seperti firman Allah, kuntum khaira ummatin. Itu dirubah oleh orang Syiah, kuntum khaira a'immatin, hamzah ditambah satu, dari ummatin jadi a'ummatin, a'immatin, karena mereka inginkan ayat itu berkaitan dengan imam mereka. Itu penambahan orang Syiah. Ada juga dengan cara tidak menambah huruf tapi mengganti baris, seperti dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah. Dalam firman Allah ketika Allah berbicara dengan Musa, wa kallamallahu Musa, seharusnya wa kallamallahu. Orang Mu'tazilah merubahnya menjadi wa kallamallahu ha. Karena dalam keyakinan orang Mu'tazilah Allah tidak bisa bicara. Berarti waktu itu yang berbicara Nabi Musa, Allah hanya mendengar. Bila hu dirubah menjadi ha, Allah pendengar, bukan pembicara. Tapi menurut bacaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ada dalam mushaf kita ini, bacaannya wa kallamallahu Musa.
Ya, itu dirubah baris saja bisa berubah makna. Bahkan orang merubah baris Al-Quran bisa kafir. Waliyadzubillah. Contoh seperti innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lalu ha tadi dirubah menjadi hu, artinya Allah yang takut. Kalau dibaca menjadi ha, innama yakhshallaha, berarti yang takut itu ulama, dia takut kepada Allah. Begitu cara orang merubah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Terkadang ayatnya tidak dirubah sama sekali. Ayatnya tidak dirubah, barisnya juga tidak dirubah, tidak ada penambahan lafaz, tapi yang dirubah maknanya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian penerjemah Al-Quran dalam firman Allah di surat Sad ayat 75. Allah berbicara kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan yadayya? Mereka berubah makna yadayya menjadi kekuatan, padahal bukan kekuatan yang diarti daripada yadayya di situ, tangan. Kenapa mereka tidak mau menerjemahkan tangan? Karena mereka yakin Allah tidak boleh punya tangan. Padahal secara bahasa Arab yadayya itu bentuknya dua. Kalau diartikan kekuatan berarti Anda telah membatasi kekuatan Allah hanya dua. Dalam bahasa Arab jumlah dua itu terbatas. Berarti tidak mungkin diartikan kekuatan. Yang paling mungkin adalah diartikan yadayya, kedua tangan. Kalau disebut yadi masih bisa diartikan kekuatan, karena kata tunggal bisa bermakna banyak. Demikian juga kata banyak bisa juga diartikan dengan tunggal, namun tidak dengan jumlah dua. Pasti terbatas jumlah dua itu. Ya, yadayya berarti terbatas. Sudah disebutkan jumlah masalahnya. Ini menunjukkan bahwa banyak orang yang ingin merubah Al-Quran itu dengan berbagai macam cara, tapi dengan karunia dan kebesarannya Allah menitipkan amanah ilmu itu kepada orang-orang yang dicintainya dari kalangan para ulama untuk menjaga apa? Al-Quran. Maka dia tetap dikatakan qaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Tidak bisa dipermainkan Al-Quran itu. Tapi yang disayangkan sebagian orang memasukkan ayat Quran dalam nyanyian-nyanyian yang mereka klaim sebagai nada dalam dakwah. Tadi ini tidak boleh. Hukumnya haram menyanyikan dengan irama-irama musik dengan ayat-ayat Al-Quran, karena dia wama huwa bil hazl. Wama huwa bil hazl bukan suatu permainan, senda gurau, bukan. Kemudian selanjutnya Allah memberitahukan tentang orang-orang kafir, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendustakan dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Oleh karena itu Allah memberitahukan keadaan orang kafir itu, innahum yakiduna kaida. Perhatikan, sungguhnya mereka membuat tipu daya. Apa tipu daya itu? Ingin menghentikan dakwah Islam. Para pendakwah dituduh begini dan begitu. Ini adalah orang-orang yang ingin menghalangi manusia dari jalan Allah, membuat tipu daya. Maksudnya mereka telah membuat makar terhadap manusia dalam ajakan mereka kepada hal yang bertentangan dengan Al-Quran, kepada perkara yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi mereka selalu gagal. Selalu gagal. Mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia munafik, mau dia zindik, mau dia pelaku kesesatan, ingin menghalangi dakwah ini, wallahi selama-lamanya mereka tidak akan sanggup. Dan itu sudah Allah isyaratkan pada saat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tidak hanya kita artikan sebagai sebuah sejarah yang harus kita kenang, tapi ada hikmah yang besar di balik Isra Mi'raj itu. Apa itu? Sebagaimana Nabi SAW sanggup menembus 7 lapis langit itu, maka agamanya pun akan sanggup menembus seluruh penjuru dunia. Kalau ada manusia di bulan 5 orang,
1 atau 2 dari 5 orang itu ada yang memeluk agama ini. Karena dia akan mendatangi setiap dada-dada manusia yang Allah kehendaki untuk memeluknya. Kalau ada orang berencana menghalangi begini dan begitu dan dai-nya dituduh, tenang saja. Tidak usah terlalu banyak baperan kita. Karena ketika dai yang satu tidak bisa digerakkan dakwahnya, di ujung dunia ada seorang dai yang akan menggerakkan dakwah ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada seorang dai berhenti mendakwakan Islam ini karena takut dicemooh orang, karena takut tidak diundang lagi, karena takut dituduh begini dan begitu, dan dia tinggalkan dakwah, Allah sudah siapkan orang lain untuk menggantinya. Allah tidak butuh kepada dia. Justru dia butuh kepada Allah dengan terus berjuang. Karena mereka hanya membuat makar. Dan makar itu tidaklah akan memudaratkan kaum muslimin, tidak. Orang kafir membuat banyak makar. Bahkan saya pernah mendengar sebuah ungkapan salah seorang sahabat saya, teman saya yang lumayan sudah berumur, dia pernah kuliah di Amerika sampai S2 magister. Kalau kita kan magister pendidikan. Apa kata dia? Dia berkuliah di sana tujuannya ingin membuat sebuah kurikulum bagaimana anak-anak kita di Indonesia ini hobi dengan belajar tapi dibuat stres. Maka dia berikan analogi kepada saya waktu itu. Coba antum lihat, mana orang yang, berapa banyak orang juara olimpiade yang jadi menteri? Jawab. Orang yang juara olimpiade waktu di SD, SMP, SMA yang jadi menteri siapa? Jarang ada. Itu menunjukkan mereka dibiarkan juara tapi akhirnya jadi budak. Kata dia ini, karena dia berencana ke Amerika untuk meliberalkan orang Indonesia, kata dia begitu. Tapi qadarullah dia dapat hidayah, dengar kajian Ustaz Yazid, akhirnya dia pun tinggalkan itu. Dia terus dengarkan kajian itu waktu itu. Nah, kemudian dia cerita bagaimana rencana jahat dia ingin menghancurkan generasi kita. Apa yang nggak bisa dihancurkan oleh mereka dari kecapean dan keletihan anak-anak kita, kata dia, yaitu menghafal Quran. Kalau anak antum sudah sering dikasih PR, siap-siap dia akan jadi anak yang suka tawuran di jalan. Karena itu memang sudah rencana. PR itu dibuat letih otak anak kita, dibuat capek anak kita, dibuat ini dan itu. Nanti mereka melampiaskan di mana? Di jalan. Di sekolah dimarahi oleh gurunya, pulang dimarahi oleh ibu bapaknya ketika tidak bisa kerjakan PR, itu akan dia lampiaskan dalam kejahatan. Dan itu memang sudah direncanakan. Tapi yang tidak bisa mereka rencanakan adalah merubah otak anak-anak yang menghafal Quran. Maka itu yang buat dia taubat waktu itu. Ada anak-anak yang letih di pondok pesantrennya menghafal Quran setiap hari sampai ngantuk, sampai tertidur di masjid. Dia tidak stres dengan itu. Justru dengan itu dia semakin semangat untuk menjalankan kehidupan ini. Itulah makar orang kafir. Tidak akan bisa memudaratkan orang-orang yang cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Innahum yakiduna kaida." Maksudnya mereka telah membuat makar terhadap manusia dalam ajakan mereka kepada perkara yang bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian Allah katakan, "Wa akidu kaida." Aku pun membuat rencana sendiri untuk mereka. Allah buat rencana. Itu namanya istidraj. Kemudian Allah katakan, "Famahhilil kafirina." Famahhilil kafirina. Oleh karena itu, berilah tangguh kepada orang-orang kafir itu. Biarkan saja. Ya, ini beri tangguhlah mereka dan jangan terlalu tergesa-gesa atas mereka. Amhilhum ruwaida, yaitu beri tangguhlah mereka kepada sampai pada batas waktu yang sebentar, tidak lama. yakni sebentar saja, dan kelak engkau akan mengetahui azab, siksaan, hukuman dan kebinasaan yang akan menimpa mereka. Ini kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla, bahwa makar orang kafir itu
tidak memudaratkan kita. Maka oleh karena itu ketika Nabi menjelaskan tentang pemimpin yang zalim, ketika menjelaskan tentang pakar-pakar agama yang menyesatkan, di akhir hadisnya Nabi menyampaikan kabar gembira tentang kemunculan sekelompok orang yang tetap berada di atas kebenaran. Nabi mengatakan begini, wa innama akhafu alaikumul a'immatal mudillin wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah wa la taqumu sa'atu hatta yalhaqqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan wa sayakunu fihim dajjalun salasun kulluhum yaz'umu annahum nabiyyun wa la nabiyya ba'di wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di wa la yazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqqi mansuratan la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Kata Nabi SAW, yang aku takutkan adalah para tokoh-tokoh yang menyesatkan, baik itu pemimpin negara maupun para ulama yang sesat. Jika sudah dijatuhkan pedang, tidak akan terangkat sampai hari kiamat. Artinya umat ini akan saling bertumpah darah di antara mereka. Dan hari kiamat tidak akan terjadi sampai sekelompok umatku ikut-ikutan melakukan ibadah seperti kaum musyrikin. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok mereka menyembah berhala. Dan akan senantiasa akan ada orang-orang yang jumlahnya kurang lebih 30-an orang pendusta pengaku nabi. Padahal tidak ada nabi lagi setelahku, dan aku penutup sekalian nabi. Kata Nabi di akhir hadis ini, dan ini kabar gembiranya, dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, orang-orang yang selalu berdiri di atas kebenaran, dan mereka mendapatkan pertolongan Allah. Tidak memudaratkan mereka hinaan orang-orang yang menghina sampai datang ketentuan Allah itu, sampai datang hari kiamat. Ya, makanya jangan heran kalau ada ustaz diolok-olok, dia tidak membalas, tidak ini, karena dia tahu dengan hadis ini, dia tahu dengan ayat tadi, bahwa semua olokan itu, ejekan itu tidak mudaratkan. Ya. Dan banyak orang yang tertipu dengan dirinya sendiri, baru sekali dua kali dia diejek dan diolok-olok, seakan-akan dia saja yang mendapatkan ujian di bumi ini, sehingga dia berhenti berdakwah, berhenti mengamalkan kebenaran. Artinya mengambek kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu bukanlah sifat seorang mukmin. Lihat para sahabat Nabi, mereka tidak peduli dengan caci makian orang, dengan celaan orang. Bahkan mereka menang karena mereka dicaci maki dan dicela. Suatu ketika para sahabat sedang mengepung pasukan Romawi, yang mereka berbangga dengan bentengnya yang kuat. Romawi ini bangga memiliki benteng yang begitu kokoh, tidak bisa ditembus oleh kaum muslimin. Kaum muslimin tetap mengepungnya. Apa yang terjadi? Setelah itu keluarlah dari arah benteng itu suara penghinaan terhadap Rasulullah SAW yang dilakukan oleh mereka. Mereka mengejek Nabi SAW. Apa kata para sahabat? Min hahuna ja'a nasrullah. Dari sinilah datang pertolongan Allah. Karena Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Wahai Muhammad, kami tetap akan memuliakan penyebutan namamu meskipun orang menghinamu. Maka disitulah kehancuran Romawi waktu itu. Maka kalau anda melihat orang di media sosial sedang menghina-hina Nabi, bukan berarti kita tidak boleh marah, silakan marah, tapi dengan aturan Islam. Di saat mereka hina, itulah Islam akan tersebar. Di saat mereka menghina, mencaci maki kita, di saat itu pula Allah akan menyebarkan agamanya. Seorang penyair mengatakan, Islam ini tersebar melalui lisan orang-orang yang hasad, melalui orang-orang yang membuat makar. Justru dengan cara itulah Allah menyebarkan agamanya. Kalau Nabi tidak dicaci maki oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, sampai hari ini kita tidak mengenal beliau. Itulah yang dimaksud oleh Allah, yakiduna kaida wa akidu kaida. Aku punya rencana,
Mereka berencana, sebarkan berita Muhammad itu gila, sebarkan berita Muhammad itu penyair, sebarkan berita Muhammad itu penyihir. Justru mereka sendiri yang membantah perkataan mereka itu. Itu kan makar. Allah punya makar sendiri yang lebih baik daripada mereka. Contoh, ketika musim haji, para pembesar kafir Quraisy berkumpul. Ada Abu Jahal, ada Al-Walid bin Mughirah, ada Utbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'id. Banyak sekali yang berkumpul waktu itu. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin membuat sebuah narasi. Mereka ingin membuat sebuah berita bohong tentang Nabi Muhammad. Kata satu orang, kata ketua rapat yaitu Al-Walid bin Mughirah, ini ketua geng ini. Orang hanya mengenal Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah apa namanya? Kalau seperti si Abu Janda itu apa? Ya. Apa namanya itu? Si Abu Janda itu yang suka bicara sesuatu yang kontradiksi. Itulah Abu Jahal dulu. Ketua geng yang ada di atas namanya Al-Walid bin Mughirah. Ya. Al-Walid bin Mughirah ini berkata, apa menurut kalian yang harus kita sampaikan kepada jemaah haji tentang Muhammad? Kata satu orang, kita katakan saja dia seorang penyair. Kata ketua rapat, enggak, aku penyair ulung, kata ketua rapat itu. Tidak ada di sini yang lebih baik daripada syairku, kata Al-Walid bin Mughirah. Dan apa yang dikatakan Muhammad itu bukan syair. Karena syair yang kita buat pasti ada bohongnya baru disampaikan. Lalu mau dikatakan apa? Gila? Enggak. Muhammad bukan gila. Kalau begitu kita katakan seorang tukang ramal. Kata mereka, enggak, Muhammad tidak membaca jampi-jampi. Kalau begitu kita katakan sebagai penyihir. Maka setelah itulah mereka berpikir sampai 3 hari baru ditetapkan Nabi Muhammad itu penyihir. Ternyata tidak mempan juga. Akhirnya semua ungkapan tadi dipakai. Tukang syair lah, penyihir, dukun, dan seterusnya. Sampai tersebar berita Nabi itu gila. Dan berita itu membuat seorang sahabat yang mulia Dimat Al-Azdi masuk Islam gara-gara berita itu. Dimat Al-Azdi baru datang dari luar kota Mekah, ketemu tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy mengatakan, Dimat, ente jangan dekati Muhammad. Kenapa? Kata Dimat. Karena Muhammad majnun, nanti ente ketiban penyakit majnun seperti dia, ketularan penyakit gila. Apa kata Dimat Al-Azdi? Kalian tidak tahu kalau aku ini suka membaca jampi-jampi untuk menyembuhkan orang gila di negeri seberang, maksudnya di kota daerah Syam. Kata Walid bin Mughirah, kalau Muhammad majnun, biar aku ruqyah saja dia. Maka datanglah Dimat Al-Azdi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, ya Muhammad, mada bika? Apa terjadi dengan dirimu? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, sampai akhir khutbatul hajah. Selesai itu Dimat terheran-heran dan takjub. Ini bukan ungkapan orang majnun. Coba kau ulangi sekali lagi ya Muhammad. Diulangi lagi sekali, innal hamdalillah, sampai akhir. Kemudian diulangi lagi sekali wahai Muhammad. Diulangi oleh Nabi sampai 3 kali. Maka Dimat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ini bukan perkataan orang gila. Ini perkataan orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam dia. Dari mana masuk Islam Dimat? Dari makar yang dibuat oleh orang-orang kafir. Maka oleh karena itu, semakin mereka membuat makar, maka akan semakin mengharumkan nama Islam dan mengharumkan Rasulullah SAW dan juga para pengikut setia. Nah, inilah yang harus kita pahami. Kita tidak boleh khawatir dengan tipu daya orang kafir. Yang kita khawatirkan adalah kita meninggalkan agama ini gara-gara takut dicela orang. Itu kita khawatirkan. Sekiranya cukup itu bisa saya sampaikan karena waktu sudah menunjukkan jam 1. Dan mungkin kita bacakan surat Al-A'la. InsyaAllah ini akan kita bahas setelah pada pekan yang akan datang insyaallah, atau 2 pekan lagi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.